Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kesaksian penginjil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 21. Di bawah judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Lalu Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di mana kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Salah seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang tersisa supaya tidak ada yang terbuang." Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang tersisa setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat tanda mujizat yang telah diperbuatnya, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Ketika hari mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Hari sudah gelap dan Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sementara laut bergelora karena tiupan angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Mereka pun ketakutan. Namun ia berkata kepada mereka, "Ini aku, jangan takut." Lalu mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Sebelum saya menyampaikan khotbah,
saya hendak menyampaikan salam hangat dari jemaat GKI Zainal Sakse Kota Sukabumi yang saya layani kepada segenap jemaat GKI Pengadilan Bogor yang hadir pada kebaktian pagi hari ini, baik on-site maupun secara live streaming. Kiranya salam hangat ini boleh diterima segenap jemaat. Baik, saudara jemaat Tuhan, tema kita adalah solidaritas yang menular. Saudara-saudara, suatu hari ada seorang gadis kecil bernama Hattie Mae Wyatt. Dia sedang berdiri menangis terisak di dekat pintu masuk sebuah gereja yang tidak terlalu besar. Rupanya ia baru saja ditolak atau ia tidak diperkenankan masuk ke gereja, alasannya karena sudah terlalu penuh. Pendeta Russell Conwell lewat di dekatnya dan menanyakan, "Hai gadis kecil, mengapa menangis?" Hattie mengatakan, "Saya tidak dapat masuk ke sekolah minggu." Melihat penampilan Hattie yang rambutnya acak-acakan dan tidak terurus, sang pendeta segera mengerti dan bisa menduga mengapa ia tidak disambut masuk ke sekolah minggu. Segera dituntunnya Hattie masuk ke ruangan sekolah minggu dan pendeta mencarikan tempat duduk yang kosong, dan memang ada tempat yang kosong untuk Hattie. Sang gadis kecil itu begitu terpesona, begitu terharu dengan sikap pendeta yang memperhatikannya. Maka ketika malam sebelum tidur, dia memikirkan bagaimana dengan anak-anak lain yang senasib dengan dirinya, yang seolah-olah tidak mempunyai tempat untuk memuliakan Tuhan. Mulailah timbul di dalam dirinya solidaritas terhadap anak-anak lain. Ketika ia menceritakan hal ini kepada orang tuanya, yang kebetulan adalah orang yang tidak berpunya, sang ibu menghiburnya dengan mengatakan, "Kamu masih beruntung, Pak Pendeta mau memperhatikan kamu." Nah, sejak saat itulah Hattie kecil ini bersahabat dengan sang pendeta. 2 tahun kemudian, Hattie, gadis kecil ini, meninggal di tempat tinggalnya di daerah kumuh, dan orang tuanya meminta sang pendeta untuk berkenan melayani ibadah pemakaman dengan cara yang sangat-sangat sederhana. Saat pemakaman selesai dan ruang tidur Hattie ini dirapikan, ditemukan sebuah dompet usang, kumal, dan sobek-sobek. Tampak sekali bahwa dompet itu adalah dompet yang mungkin ditemukan di tempat sampah. Yang menarik ialah dari dalam dompet itu ditemukan uang receh 57 sen dolar dan secarik kertas yang bertuliskan tangan Hattie sendiri. Tulisannya begini, "Uang ini untuk membantu pembangunan gereja kecil, agar gereja bisa diperluas sehingga lebih banyak anak-anak bisa datang ke sekolah minggu." Rupanya selama 2 tahun Hattie kecil ini mengumpulkan, menabungkan uangnya sampai terkumpul, memang jumlahnya sangat kecil,
tetapi dengan maksud yang sangat mulia. Ketika pendeta membaca tulisan kecil itu, matanya sembab dan ia sadar bahwa ia harus melakukan sesuatu. Maka dengan berbekal dompet tua dan catatan kecil itu, sang pendeta segera memotivasi para pengurus dan jemaat gerejanya untuk meneruskan maksud mulia itu, meneruskan sikap solidaritas gadis kecil itu, supaya gereja bisa diperbesar sehingga lebih banyak anak-anak masuk ke dalam sekolah minggu. Namun ceritanya tidak berakhir sampai di sini. Suatu perusahaan koran yang besar mengetahui berita ini dan mempublikasikannya terus-menerus. Sampai akhirnya ada seorang pengembang membaca berita itu dan ia segera menawarkan suatu lokasi yang berada di dekat gereja kecil itu, dan dia menawarkan harga puluhan ribu dolar. Namun pengurus gereja merasa tidak mampu membelinya. Akhirnya sang pengembang menjual tanah itu seharga 57 sen dolar. Tentu saja pengurus gereja sangat senang menyetujuinya. Para anggota jemaat pun dengan sukarela memberikan donasi, melakukan pemberitaan, dan akhirnya bola salju yang dimulai dari gadis kecil Heti itu bergulir. Dan dalam 5 tahun terkumpul dana sebesar 250 ribu dolar Amerika Serikat. Yang katanya pada waktu itu senilai harga hampir 1 ton emas. Wow. Inilah hasil nyata dari solidaritas seorang anak kecil yang menular dari gadis kecil yang miskin, kurang terawat, kurang makan, namun memiliki hati yang penuh dengan solidaritas. Dan saat ini, jika saudara-saudara pergi ke Philadelphia, bangunan gerejanya dapat terlihat. Inilah dia, Temple Baptist Church. Hasil dari solidaritas seorang anak kecil. Kapasitas gereja ini sekarang 3.300 orang. Bahkan di sebelahnya ada berdiri Temple University, tempat beribu-ribu orang belajar. Di sebelahnya lagi ada Good Samaritan Hospital. Dan ada sebuah bangunan spesial untuk sekolah minggu. Lengkap, besar, dengan beratus-ratus pengajarnya. Semuanya itu untuk memastikan jangan sampai ada anak yang tidak diperkenankan masuk ke sekolah minggu hanya karena ruangannya kecil. Dan di dalam salah satu ruangan bangunan itu tampak jelas foto gadis kecil ini bersama sang pendeta. Ini dia, Hattie Mae Wyatt dan pendeta Russell. Saudara-saudara, ini adalah bukti solidaritas yang menular. Sebagaimana tema kita minggu ini. Saudara jemaat Tuhan, solidaritas akan menjadi suatu tindakan yang menular apabila pertama, kita memiliki kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan. Sikap peduli adalah awal dari solidaritas. Tanpa sikap peduli, sekalipun kita hidup dalam kelimpahan, kita tidak akan tergerak untuk menolong sesama. Namun, sekalipun kita berkekurangan, tetapi kita punya sikap peduli, maka kekurangan bukan hambatan untuk tergerak menolong sesama. Itu terlihat dalam bacaan pertama tadi, bagaimana Nabi Elisa melihat ada rombongan nabi jumlahnya 100 orang butuh makan. Tergeraklah hatinya oleh kepedulian. Dan puji Tuhan ada seseorang dari Baal Salisa memberikan buah sulung, roti
dan yang lainnya untuk digunakan oleh Nabi Elisa. Dan Nabi Elisa menyuruh hambanya untuk mengolah itu. Hambanya atau bujangnya ragu, mana bisa memberi makan 100 orang rombongan Nabi. Tapi Nabi Elisa mengatakan bisa. Dan akhirnya mereka semua makan, bahkan ada sisanya. Itulah bentuk kepedulian. Dan dalam bacaan Injil tadi, bagaimana Tuhan Yesus dan murid-muridnya yang sedang dalam perjalanan ke Betsaida, sebuah tempat di seberang Danau Galilea, ia melihat orang banyak, lebih dari 5.000 orang laki-laki datang berbondong-bondong mengikutinya. Mereka adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan untuk merayakan Paskah di Yerusalem. Mereka adalah para peziarah. Jarak Galilea ke Yerusalem 100 mil, kira-kira 150 sampai 160 kilometer. Mereka harus berjalan kaki. Mereka ini adalah orang-orang yang terpesona dengan pengajaran Yesus. Mereka takjub dengan mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Karena itulah mereka terus mengikuti Yesus. Tentu saja akhirnya mereka merasa lelah dan lapar. Tuhan Yesus tahu itu. Tuhan Yesus tahu kebutuhan hidup manusia. Dan Alkitab mencatat tergeraklah hati Yesus untuk memenuhi kebutuhan jasmani mereka. Yesus tahu orang yang lapar sulit mendengarkan pengajarannya. Karena itu mereka perlu makanan. Benarlah kata pepatah yang mengatakan, logika tanpa logistik tidak bisa jalan. Orang kelaparan disuruh mikir, nggak bisa. Harus diisi dulu logistiknya, maka logika jalan. Ya, itulah bentuk kepedulian Yesus. Jadi kalau mau solidaritas menular, tunjukkan kepedulian. Yang kedua, solidaritas menular itu kalau kita mau memberikan apa yang ada pada kita sekalipun itu kecil nilainya. Pertanyaannya, mungkinkah 5.000 orang laki-laki ini, belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak, mungkinkah mereka tidak membawa bekal makanan? Karena perjalanannya jauh loh. 150 sampai 160 kilometer. Dan mereka itu berjalan kaki, nggak seperti sekarang naik bus, naik travel. Ya, mungkinkah mereka tidak membawa bekal makanan? Besar kemungkinan mereka membawa bekal makanan. Ada beberapa alasan mengenai hal ini. Yang pertama, bahan makanan yang tahan lama. Jadi pada zaman itu hampir seluruh perjalanan dilakukan berjalan kaki. Karena itu memang mereka harus membawa bekal makanan. Orang Israel kuno zaman dulu biasanya membawa makanan yang sudah diawetkan. Seperti ikan yang diasapi atau yang digarami. Sedangkan roti jelai yang lebih awet mudah dibuat, tahan lama. Jadi mereka selalu membawa bekal makanan yang tahan lama. Yang kedua, keberadaan penjual makanan. Memang waktu itu penjual makanan sudah ada, namun jumlahnya sangat sedikit. Dan biasanya mereka itu terkonsentrasi di kota saja. Karena itu jauh lebih baik membawa bekal makanan daripada kelaparan di tengah jalan. Dan yang ketiga, faktor keberadaan anak-anak. Kaum lelaki dan perempuan dewasa lebih tahan lapar. Tapi anak-anak nggak mau tahu dia. Lapar ya dia ngomong, ya dia nangis. Karena itu jauh lebih bijak. Orang tua membawa bekal makanan paling tidak untuk anak-anaknya. Makanya tadi dicatat dalam Injil, ada seorang anak membawa bekal 5 roti jelai, roti yang paling murah, dan 2 ikan. Inilah bekal keluarga kecil
yang mungkin dapat dimakan paling banyak ya 2 kali saja. Jadi perjalanan mereka dari Galilea ya menuju Yerusalem sangat wajar mereka membawa bekal makanan. Nah, salah seorang muridnya Andreas yang tahu kebiasaan itu lalu menginformasikan kepada Yesus. Ada seorang anak membawa 5 roti dan 2 ikan. Maka anak itu pun dipanggil, datang dan memberikan bekalnya. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk semua duduk. Dan di situ mereka melihat dengan jelas bagaimana seorang anak kecil memberikan bekalnya kepada Yesus. Setelah Yesus terima, ia memberkati makanan itu, menaikkan doa syukur kepada Bapanya yang di sorga. Kemudian makanan itu pun dibagikan. Rupanya tindakan solidaritas mau berbagi yang sudah ditunjukkan anak itu. Bagaimana mereka melihat doa syukur Yesus serta pembagian makanan, kemudian menggerakkan orang-orang lain juga untuk membuka bekal makanan mereka, lalu membagikannya kepada orang-orang di sekitarnya. Maka yang ketiga, solidaritas menular itu hanya bisa terjadi kalau kita mau menyingkirkan rasa takut akan kekurangan. Tindakan solidaritas yang menular hanya bisa tercipta kalau rasa takut akan kekurangan ini kita singkirkan. Awalnya memang rasa takut inilah yang menghambat mereka untuk solider. Dan inilah mujizat Tuhan Yesus, yaitu mengubah hati ribuan orang yang tadinya diliputi rasa takut kekurangan, sekarang mau berbagi. Yesus mau menularkan solidaritas menjadi gaya hidup yang akan menjamin kelangsungan hidup manusia. Yesus mau kita semua saling tolong menolong, bukan sekedar menjadi penonton, bukan sekedar mengkritik, tetapi tunjukkan dalam tindakan nyata. Jadi peristiwa ini adalah solidaritas yang menular, kepedulian yang menyebar, perhatian yang mendalam, dan bela rasa. Sebagaimana khotbah minggu lalu, bela rasa yang menyentuh hati manusia. Berawal dari hati seorang anak kecil yang solider, diberkati oleh Tuhan Yesus, dilanjutkan dari hati ke hati orang lain yang tergerak, yang tersentuh batinnya. Dan hasilnya ada sisa 12 bakul. Luar biasa. Maka yang terakhir, ini juga harus menjadi peringatan kita. Jika kita tidak bersolidaritas, maka itu akan membawa kerugian pada diri kita sendiri juga. Ketika kita tidak memiliki solidaritas pada sesama yang membutuhkan pertolongan, maka jangan pernah berpikir gak akan membawa dampak apa-apa pada kita. Ternyata tidak. Pasti ada dampaknya kalau kita tidak bersolidaritas. Saya teringat cerita tentang keluarga petani dan seekor tikus. Sepasang suami istri petani baru pulang dari pasar setelah mereka berbelanja. Ketika mereka membuka barang belanjaan, diam-diam ada seekor tikus di pojok rumah mereka memperhatikan dengan seksama
sambil tikus itu menggumam. Makanan apa lagi yang mereka bawa dari pasar ya? Ternyata salah satu yang dibeli oleh pasangan petani ini adalah perangkap tikus. Wow. Sang tikus kaget bukan main. Ia segera berlari menuju ke kandang petani dan dia berteriak, "Ada perangkap tikus, ada perangkap tikus." Lalu tikus mendatangi ayam milik petani. "Hei ayam, tahukah kamu ada perangkap tikus?" Sang ayam berkata, "Hai tikus, aku turut bersedih. Tapi itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap diriku. Sorry ya." Sang tikus lalu pergi menemui kambing milik petani. Lalu berteriak, "Hai kambing, ada perangkap tikus." Kambing pun berkata, "Aku turut bersimpati loh. Tapi ya gak ada yang bisa aku lakukan. Itu urusanmu." Tikus lalu menemui sapi milik petani. Dia juga mendapat jawaban yang sama. "Hei tikus, lihatlah badanku begini besar, mana bisa itu menjadi perangkap bagi diriku. Sorry ya." Ia lalu pergi ke hutan dan bertemu ular. Sang ular pun berkata, "Perangkap tikus itu kan untukmu, bukan untuk aku. Itu tidak akan mencelakai aku." Akhirnya sang tikus kembali ke rumah dengan sikap pasrah. Karena tidak ada seekor binatang pun yang mau menunjukkan solidaritasnya dengan memberikan pertolongan. Maka tikus pun siap menghadapi bahaya sendirian. Nah, suatu malam, suami istri petani ini terbangun mendengar suara keras perangkap tikus itu. Itu menandakan perangkap ini sudah memakan korban. Ketika pasangan petani ini melihat perangkap tikusnya, ternyata ada seekor ular berbisa. Buntut ular berbisa ini terperangkap di dalam perangkap tikus itu. Ular ini tentu saja semakin ganas menyerang istri petani. Walaupun sang suami sempat membunuh ular itu, tetapi ular ini terlanjur menggigit istri sang petani. Maka sang petani harus membawanya ke rumah sakit. Setelah dirawat, diizinkan pulang ke rumah. Tapi ternyata di rumah istrinya tetap demam. Lalu sang istri minta dibuatkan sop ceker ayam. Katanya sop ceker ayam itu sangat bermanfaat buat mengurangi demam. Maka suami sang petani ini, bapak petani ini ke kandang, ambil ayam, dipotong. Selain dagingnya juga cekernya dihidangkan kepada istrinya. Tapi rupanya demamnya tidak kunjung reda. Seorang teman menyarankan, makan hati kambing. Nah, petani ke kandang, ada kambing. Disembelilah kambing itu. Selain dagingnya tentu juga hatinya diambil. Ternyata istrinya tidak kunjung sembuh. Bahkan akhirnya meninggal dunia. Ya, banyak sekali orang yang datang saat pemakaman. Sehingga sang petani harus menyembelih sapinya untuk menghidangkan makanan bagi semua tamu-tamu yang melayat. Dari kejauhan, sang tikus menatap dengan penuh kesedihan. Ayam, kambing, sapi yang mengatakan itu urusanmu sudah mati semua. Tikus hanya melihat perangkap yang dipasang untuknya tidak digunakan lagi. Saudara jemaat Tuhan, hikmat apa yang kita dapat dari cerita ini? Suatu hari ketika kita mendengar
seseorang dalam kesulitan dan mengira itu bukan urusan kita, sehingga kita tidak mau solider dengan cara menolong atau membelanya, maka pikirkan sekali lagi. Pikirkan sekali lagi. Karena sikap tidak solider pada sesama yang membutuhkan pada akhirnya akan merugikan kita juga. Jadi saudara jemaat Tuhan, sesuai dengan tema hari ini, lakukan tindakan solidaritas. Pasti itu akan menular. Dan orang lain yang melihatnya pasti akan melakukannya juga. Amin. Kita bersaat hening.